Kita mau ngaji apa ini, Bapak Ibu? Corona. Alhamdulillah. Corona itu ancaman yang serius. Saya ulang ya. Corona itu ancaman yang sangat serius. Tapi kita orang Islam, kita orang beriman. Di dalam hati kita, di dada kita itu ada Al-Quran, ada iman, ada basyirah. Haram hukumnya takut dengan corona. Gampang kalau supaya nggak bisa kena corona itu gampang dan gampang ya. Pertama, tingkatkan kekebalan tubuhmu, jasmanimu. Kalau dalam dunia kedokteran disebut imunitas, kekebalan tubuh. Jadi di dalam bahasa kedokteran namanya imunitas. Kalau ilmu yang mempelajari cabang-cabangnya imunitas itu disebut imunologi. Itu cabang-cabang ilmunya itu banyak, imunologi itu secara biomedis. Tapi intinya imunitas. Imunitas itu apa? Kekebalan tubuh. Kalau kekebalan tubuhmu kuat, maka corona tidak akan mampu masuk ke dalam tubuhmu. Masuk tapi dia mati di dalam tubuhmu itu. Gitu. Karena kita ini sudah sempurna, sesempurnanya makhluk kita ini. Tubuh kita itu punya sistem sendiri. Allah yang menciptakan. Coba waktu antum tidur, makanya kan disarankan kalau mau tidur itu ambil wudhu, kan gitu ya, baca doa. Supaya apa? Terus dimatikan semua lampunya. Nah, ketika Anda tidur, Anda terpejam, itu kan Anda nggak tahu itu. Bahwa dari rambutmu sampai ke ujung kakimu itu bekerja itu. Sesuai dengan sunatullahnya, meregenerasi sel yang rusak. Ya kan, apalagi meregenerasi pembuluh-pembuluh darah yang kotor-kotor itu, yang error, baik itu magic, sihir. Pokoknya itu bekerja, lampu dimatikan, Anda tidur dalam kondisi wudhu, berdoa sebelum tidur, maka dalam tidurmu itu terjadi proses tanpa sepengetahuanmu. Begitu bangun, kesehatanmu meningkat 7 kali lipat, 10 kali lipat. Jadi nggak usah takut corona, nggak usah pakai masker, nggak usah borong masker. Corona itu makhluk Allah. Anggap saja corona itu adalah energi jahat, maka biarkan dia mencari yang satu resonansi dengan dia, biarkan dia mencari orang-orang yang punya energi jahat juga, terutama istana. Jadi nggak sampai ke Medan, coronanya cuma nyerang istana sajalah mudah-mudahan, karena sumber energi jahatnya di sana. Jadi Anda nggak usah takut. Haram hukumnya takut kepada selain Allah, apalagi cuma kepada corona. Tingkatkan kekebalan tubuhmu, imunitas tubuhmu, jasmani atau rohaninya. Kalau jasmani gampang, ya kan? Minum rendaman air kurma, minum habatus sauda, minum jahe merah, udah banyak itu. Gak usah dikasih tahu lah. Kalau jasmani gampang, istirahat yang cukup, perbaiki pola makan, makan yang baik-baik gitu kan. Terus kalau rohaninya, perbaiki pola makan yang halal, maksudnya halal dan berkah. Karena makanan haram juga akan melemahkan imunitas rohanimu, kan begitu. Oke, biar saya nggak bertele-tele ya. Gini aja. Kalau Anda mau dihindarkan dari corona, nggak kena corona, nggak ditakdirkan mati corona, gampang. Allah itu sudah membuat satu sistem yang canggih di dalam hidupmu. Perhatikan ini ya. Mungkin Anda sudah tahu, tapi Anda mungkin nggak sadar. Sekarang tak sadarkan Anda. Kenapa Allah? Oke, begini. Sehari minum air putih idealnya berapa liter? Ya boleh 2 liter, 3 liter serah ya, 5 liter boleh, 6 liter boleh. Idealnya kan gitu kan. Terus dianjurkan minum madu. Sehari 3 sendok, pagi, siang, malam. Minum madu, ya kan? Habatus sauda dan sebagainya. Oke. Sadar nggak? Itu untuk membangun kekebalan tubuhmu. Ada satu hal yang Anda lupa.
Kenapa Allah mewajibkan Anda baca surat Al-Fatihah 17 kali per hari? Coba. Kalau obat dokter katanya suruh minum 3 kali sehari supaya sehat. Nah ini Allah menyuruh dirimu, bahkan mewajibkan dirimu minum suplemen jiwa, vitamin batin 17 sendok per hari, namanya vitamin Al-Fatihah. Namanya suplemen jiwa Al-Fatihah. Wajib 17 sendok per hari, gak boleh kurang. Kalau lebih boleh tambah duha sama tahajud dan sunnah-sunnah yang lain. Itu kan sistem yang diinjeksi sama Allah untuk membangun kekebalan tubuhmu. Corona gak akan masuk kepada orang yang sholat 5 waktunya istiqomah, apalagi di masjid sholatnya. Gak ada takdir masuk corona itu. Jadi gak usah takut saudaraku. Coba sekarang pikirkan, iya ya, Allah mewajibkan kita minum, ini kalau saya ibaratkan Al-Fatihah itu vitamin ya. Minum vitamin batin, vitamin rohani. Namanya Al-Fatihah 17 sendok per hari. Untuk apa kalau bukan untuk kekebalan tubuh? Kalau bukan untuk kekebalan pikiran, kekebalan iman, kekebalan rohani, untuk apa? Bu, jangan salah paham. Saya pernah ceramah begini, besoknya saya dapat WA. Gus Nur, saya muter keliling apotik, tidak ada vitamin Al-Fatihah. Miskomunikasi. Tidak ya, paham ya maksudnya ya. Umpama minum sirup 3 sendok per hari. Nah, Allah mewajibkan Anda minum sirup rohaniyah, sirup ukhrawi yang namanya Al-Fatihah 17 sendok per hari. Duhur 4 sendok, asar 4 sendok, maghrib 4 sendok, isya 4 sendok, totalnya 17 sendok per hari. Kebal tubuhmu, tidurmu enak. Silakan kalau Anda berani. Bisa enggak ya tak kurangi 3 sendok? Bisa enggak ya tak kurangi 2 sendok? Subuhnya enggak. Terus Anda enggak sholat subuh, tidur. Demi Allah hancur hidupmu, hancur kesehatanmu, hancur ekonomimu, semua hancur. Corona masuk ke dalam dirimu. Corona itu ibarat sihir. Corona itu ibarat santet. Sihir itu energi jahat, energi negatif. Karakter sihir itu pertama tidak akan masuk kepada orang yang ahli sholat. Itu karakter, teksturnya sihir. Jadi kalau Anda kena sihir, jadi gini sekarang. Ini agak saya lebarkan dikit. Jadi Anda enggak, misalkan Anda kena sihir ini, Anda enggak usah nyari tukang sihirnya. Untuk apa? Untuk tukang sihir memang harus ada kok. Kalau enggak ada tukang sihir, yang isi neraka siapa nanti? Udah biarkan tukang, itu sunatullah kok. Kalau Anda kena sihir, jangan bingung cari kambing hitam. Introspeksi, kenapa kok sihir masuk? Pertama, sihir masuk kepada orang yang tidak sholat. Jangan-jangan sholatmu yang cacat sistem. 2, sihir tidak masuk kepada orang yang rumah tangganya bahagia lahir dan batin. Sakinah mawaddah warahmah. Di sihir model bagaimana? Tapi kalau orangnya itu lagi bahagia, rumah tangganya nggak masuk. Karena rumah tangga sakinah itu membentengi semua dari kekuatan-kekuatan jahat. Berarti kalau dirimu kena sihir, jangan-jangan rumah tanggamu rapuh. Jangan-jangan selingkuh aja ini suaminya ini. Jangan-jangan yang istrinya misalkan tidak nurut sama suaminya atau apalah. Sihir tidak masuk kepada orang yang humor, periang. Kalau saya bahasakan itu pelawak. Pelawak itu nggak bisa disihir, Pak. Coba ada tukang sihir paling sakti sedunia, coba suruh nyantet pelawak yang lagi manggung. Itu kul kayak sule kayak yang lagi manggung. Dari depan bila perlu, tapi dia lagi manggung, lagi ketawa, tidak masuk. Tidak tahu kalau racun dimasukkan ke tehnya, wallah lebih sawab. Kalau energi itu karena hati yang bahagia itu juga menangkal energi jahat. Maka selalu bahagialah dirimu. Apalagi sihir tidak masuk kepada orang yang dablek. Orang Jawa bilang dablek, orang Medan apa? Jadilah orang dablek. Apa dablek itu? Tidak percaya sihir, nggak takut sihir, mengimani gaib itu ada, tapi terserah mau mati
mati, sihir kayak apa terserah. Saya yang penting anakku bahagia, istriku bahagia, ekonomiku kuat, titik. Saya nggak ngurus sihir. Jadi jangan diurus itu, rumus sihir itu. Terserah. Itu nggak masuk. Sihir nggak masuk kepada orang yang dablek. Apalagi ya, sihir nggak beda. Jadi sikap jimat, akik, keris dari dukun itu bukan itu, saudaraku. Kekebalan tubuh. Oke. Sihir bisa masuk kepada orang yang lemah imunitas spiritualnya. Itu baru masuk. Nah, sama dengan corona ini.